Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini saya akan menyampaikan bagian kedua dari firman Tuhan yang berbicara tentang bulan Iyar. Bagian pertamanya kapan? Bagian pertamanya itu sudah pernah saya sampaikan sekitar 3 tahun yang lalu, saudara. Atau sekitar tahun 2023, itu bagian pertamanya. Nah, malam ini saya akan menyampaikan bagian keduanya. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita itu sudah bersama-sama masuk ke bulan Iyar atau bulan Sif, nama lainnya bulan Iyar. Dan malam ini sudah tanggal 2 Iyar. Jadi kalau malam ini masih tanggal 2 Iyar, bisa saya katakan malam ini Rosh Kodesh Iyar atau awal dari bulan Iyar. Rosh Kodesh Iyar itu dari kata Rosh yang artinya kepala. Rosh itu dari kata res artinya kepala. Kodesh artinya bulan, sedangkan Iyar nama bulannya. Jadi Rosh Kodesh Iyar itu awal bulan Iyar. Nah, saudara-saudara sekalian, bulan Iyar itu bulannya suku Yisakar. Kalau bulan Nisan kemarin, saudara masih ingat atau tidak? Bulan Nisan itu bulannya suku apa? Bulannya suku apa? Bulannya suku Yehuda. Kalau bulan Nisan kemarin bulannya suku Yehuda, bulan Iyar malam hari ini bulannya suku Yisakar. Dan Yisakar itu suku Yisrael yang kelima. Karena Yisakar itu anaknya Yakub yang kelima dari istrinya yang bernama Lea. Dan dulu saudara, kalau kita coba melihat di dalam kitab suci, ada 2 orang yang memberkati 12 suku Israel. 2 orang itu, yang pertama adalah Yakub dan yang kedua adalah Mose. Dulu kalau kita melihat ketika Yakub dan Mose memberkati Yisakar, waktu itu dalam berkatnya Yakub itu mengatakan kepada Yisakar begini, Yisakar bagaikan keledai yang kuat yang berbaring di antara sepasang bebannya. Dan ketika Mose memberkati Yisakar, waktu itu Mose mengatakan begini, hai Yisakar, bersukacitalah di dalam kemah-kemahmu. Nah, Midrash Yehudi memberitahu kita begini, kalau seseorang itu disebut berdiam di kemah, maka orang yang disebut berdiam di kemah itu akan disebut anak rumahan, yang akan lebih banyak diam di rumah atau diam di kemah daripada keluar rumah untuk berburu atau melakukan perjalanan-perjalanan. Nah, ini artinya apa? Hal ini mengacu kepada satu pengertian, bahwa yang disebut anak rumahan itu adalah orang yang akan mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk mempelajari Torah dan untuk mengajarkan kembali Torah yang dia pelajari. 2 berkat yang saudara lihat di depan ini bisa saudara lihat di 2 kitab yang saudara lihat di depan ini. Yang pertama berkatnya Yakub untuk Yisakar, itu bisa saudara lihat di kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal 49 ayat 14. Lalu berkatnya Mose untuk Yisakar itu bisa saudara lihat di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan 33 ayat yang ke-18. Dan perlu saudara ketahui bahwa berkatnya Yakub dan Mose ini sebetulnya sedang menubuatkan satu hal untuk Yisakar. Apa itu nubuatannya? Kita coba buka dulu kitab suci kita di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Matai atau Matius pasal ke-21 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, saya akan membacakan untuk saudara. Di situ dikatakan, dan ketika mereka hampir sampai ke Yerusalem dan telah tiba di Betfage dekat Bukit Zaitun,
Kemudian Yesua mengutus 2 murid dengan berkata kepada mereka, "Kamu harus pergi ke desa di seberangmu, dan segera kamu akan menemukan seekor keledai yang tertambat dan seekor anak keledai bersamanya. Setelah melepaskannya, bawalah kepadaku. Dan jika seseorang menanyakan sesuatu kepadamu, kamu harus mengatakan bahwa Tuhan atau Yesua punya kebutuhan atas mereka. Dan dia akan mengembalikan mereka segera. Dan semuanya ini terjadi supaya digenapkan apa yang telah diucapkan oleh seorang nabi ketika mengatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, rajamu yang lembut datang kepadamu, dan dengan menumpang di atas seekor keledai, beserta seekor keledai muda, anak keledai beban itu." Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di ayat yang keempat dan ayat yang kelima tadi, apa yang ditulis di ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini sebetulnya nubuatan dari seorang nabi yang bernama Nabi Zakaria. Di mana pada waktu itu Nabi Zakaria itu menubuatkan bahwa Yesua itu akan datang ke Yerusalem, dan Yesua itu juga akan masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Nah, tetapi sekalipun nubuatannya ini arahnya ke Yesua, sebetulnya Zakaria itu juga membawa Yisakar di dalam nubuatannya. Cuman kalau kita lihat dari kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai 5 tadi, ketika saya membaca, saya ada menyebut nama Yisakar atau tidak kira-kira? Tidak. Ya, kalau kita melihat kitab Matius atau Matius 21 ayat 1 sampai 5, di situ tidak ada Yisakar. Tapi sebetulnya ketika Nabi Zakaria menubuatkan Yesua yang akan masuk dan menunggangi keledai masuk ke Yerusalem, di situ sebetulnya ada Yisakar yang dibawa. Ya, sekali lagi, di dalam nubuatannya Nabi Zakaria, di situ sebetulnya ada Yisakar. Nah, sekarang coba saya mau tanya, di mana kira-kira kita bisa menemukan Yisakar di kitab Matius tadi? Kira-kira di mana, saudara? Kita bisa menemukan Yisakar di kitab Matius 21 ayat 1 sampai 5 itu di mana? Sekarang coba saudara buka lagi Matius 21 ayat 1 sampai 5 yang kita baca tadi. Coba saudara teliti. Di situ sebetulnya ada Yisakar, tapi di mana? Ada yang tahu? Di kitab Matius 21 ayat 1 sampai 5, di situ sebetulnya ada Yisakar, tapi dia ada di mana? Di mana? Ayat 5 dikata apa? Betul sekali. Jadi kita bisa melihat Yisakar itu di keledainya, saudara. Lah mungkin saudara berpikir, loh kok keledai? Yisakar kan orang, keledai kan binatang. Ya memang, itu karena keledai itu lambangnya suku Yisakar. Kalau suku Yehuda, lambangnya apa ini yang saudara lihat di depan ini? Aryeh atau singa. Suku Yehuda itu simbolnya singa. Tapi kalau suku Yisakar simbolnya keledai. Terus kalau Naftali apa? Rusa betina, itu Naftali ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara memperhatikan satu ayat lagi. Coba saudara perhatikan di ayat yang kedua dari kitab Matius 21 ayat yang kedua. Jadi kita sudah ketemu ya, Yisakarnya ada di mana? Di keledainya. Ya, Yisakar itu ada di keledainya karena keledai itu simbolnya suku Yisakar. Sekarang saudara perhatikan ayat yang kedua. Karena kita akan melihat sebetulnya di situ ada Yisakar dan nubuatannya yang dibawa oleh Nabi Zakaria. Sekarang coba saudara perhatikan ayat yang kedua. Saya mau tanya, ada berapa keledai yang dibawa Yesua saat itu? Coba saudara teliti.
Ada berapa keledai yang dibawa oleh Yesus? Ada berapa? Ada berapa? Ada 2, betul sekali. Yang pertama itu keledai yang disebut dengan Hamor. Yang kedua itu keledai yang disebut dengan Air. Bedanya apa? Kalau Hamor itu keledai jantan biasa. Sedangkan Air itu bahasa Ibraninya keledai muda jantan. Anak keledai tapi yang jantan. Itu disebut dengan Air. Jadi di ayat 2, di situ kita bisa melihat Yesua itu membawa 2 ekor keledai. Nah sekarang saudara perhatikan baik-baik. 2 ekor keledai ini sebetulnya satu pesan penting yang ditujukan untuk pengajar-pengajar rohani seperti pendeta, gembala, imam, dan sejenisnya. Dan 2 keledai ini sebetulnya juga pesan penting untuk murid-murid Yesua, atau dengan kata lain, 2 keledai ini sebetulnya pesan penting untuk para pengajar dan yang diajar. Pendeta, gembala, imam, dan sejenisnya itu pengajarnya. Sedangkan murid-murid Yesua disebut dengan yang diajar. Nah ini artinya apa? Ini artinya seorang pengajar dan seorang murid Yesua itu harus mempelajari Torah dan mengajarkan kembali Torah yang dia pelajari. Karena apa? Karena Yesua yang menunggangi keledai, atau Yesua yang dalam tanda kutip menunggangi Sakar ketika masuk ke Yerusalem. Sebetulnya ketika Yesua menunggangi keledai ini sebetulnya satu kode atau satu pesan dari Yesua. Pesannya apa? Pesannya Yesua itu akan memakai pengajar-pengajar rohani dan Yesua akan memakai murid-muridnya untuk mengajarkan Torah. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya Yesua, yang sudah lama meninggalkan Torah karena pengajaran tentang Torah yang didoktrinkan kepada mereka yang salah. Orang-orang yang percaya Yesua yang sudah meninggalkan Torah ini tujuannya supaya bisa kembali ke Torah. Sehingga ketika mereka bisa kembali ke Torah, mereka akan jadi pelaku Torah dan mereka bisa masuk ke Yerusalem yang adalah gambaran dari Syamayim atau gambaran ketika kita diselamatkan oleh Yesua. Jadi sebetulnya pesannya Yesua ketika Yesua masuk ke Yerusalem naik keledai itu ini saudara. Ya, pesannya Yesua ketika dia masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai, pesannya itu sebetulnya ini, gitu loh, pesan profetiknya, pesan tersembunyinya itu sebetulnya ini, yaitu supaya para pengajar-pengajar, kan tadi Yesua menunggangi keledai. Ya, keledai itu simbolnya suku apa? Yisakar. Sedangkan Yisakar, ketika Mose memberkati Yisakar dikatakan apa? Hai Yisakar, bersukacitalah di dalam kemah-kemahmu. Nah, orang menurut Midrash Yehudi, orang yang suka berdiam di dalam kemah-kemah itu akan disebut anak rumahan, yaitu orang-orang yang akan mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk mempelajari Torah dan mengajarkan kembali Torah yang dia pelajari. Nah, yang disebut anak rumahan atau si Yisakar ini sebetulnya simbol kalau zaman sekarang ini simbol dari pengajar-pengajar. Bisa itu pendeta, bisa itu gembala, bisa itu imam, atau siapapun yang mengajar orang tentang firman Tuhan. Itulah yang disebut sebagai Yisakar yang sekarang ini sedang ditunggangi Yesua. Jadi dengan kata lain, Yesua itu ingin para pengajar-pengajarnya ini mengajarkan Torah. Supaya apa? Supaya orang yang sudah lama meninggalkan Torah, orang itu akan kembali mencintai Torah, jadi pelaku Torah, supaya orang itu bisa masuk ke mana itu? Masuk ke Yerusalem. Kenapa kok masuk ke Yerusalem? Ya ini sama seperti Yesua.
Waktu Yesua naik keledai, itu mau masuk kemana? Masuk ke Yerusalem. Sedangkan Yerusalem itu gambaran dari Syamayim atau gambaran dari ketika kita diselamatkan oleh Yesua. Sampai di sini dulu kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ngerti maksudnya atau enggak? Paham atau enggak kira-kira? Bahwa ketika Yesua menunggangi seekor keledai, dengan kata lain Yesua itu sedang menunggangi Yisakar. Yisakar itu orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari Torah dan mengajarkan Torah itu lagi. Lah kalau sekarang Yisakar itu siapa? Ya seperti saya, seperti Pak Lukas, itu Yisakar. Pendeta, gembala, imam dan sejenisnya. Itulah Yisakar. Cuman tidak dipungkiri, sekarang ini banyak Yisakar-Yisakar yang justru tidak mengajarkan Torah, saudara-saudara sekalian, tetapi justru mengajak jemaatnya itu beramai-ramai meninggalkan Torah. Nah, itulah Yisakar yang sekarang ini ada. Tetapi Yesua itu sedang memberitahu kepada kita, kalau kamu mau masuk ke Yerusalem, hai pengajar-pengajar, hai pendeta-pendeta, gembala-gembala dan imam-imam, ajarkan Torah kepada jemaatmu, supaya banyak orang yang kembali kepada Torah, banyak orang yang jadi pelaku Torah, dan banyak orang yang akan diselamatkan. Seperti kata Yesua di kitab apa ini? Kitab Matius 7 ayat 21, yang sudah sering kita bahas di tempat ini. Bukan orang yang teriak-teriak Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi orang yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang ada di Syamayim. Lah kata kehendak itu kan sudah kita bongkar dari perspektif Ibrani. Dan kita sudah menemukan ternyata yang dimaksud kehendak itu Torah. Kenapa kok kehendak itu Torah? Karena Torah itu diawali dengan kata Beresit yang huruf depannya Bet, dan diakhiri dengan kata Yisrael yang huruf akhirnya Lamed. Ketika Lamed dan Bet itu digabung, akan menjadi kata Lev yang adalah organ tubuh manusia, yang artinya jantung. Dan dari jantung itulah keluar kehendak-kehendak dan dorongan-dorongan keinginan daging. Jadi dengan kata lain, yang dimaksud melakukan kehendak Bapakku di sorga oleh Yesua supaya orang bisa selamat, orang itu harus melakukan apa? Melakukan Torah supaya orang bisa selamat. Jadi sebetulnya pesannya Yesua waktu masuk ke Yerusalem naik keledai, pesannya itu ini, yang saudara lihat di depan ini. Cuman sayangnya begini saudara, ketika orang-orang Kristen melihat Yesua masuk ke Yerusalem naik keledai, pesannya yang ditangkap itu salah. Pesannya yang ditangkap itu keliru. Yang ditangkap itu bukan pesan kembali ke Torah, tapi yang ditangkap malah Minggu Palma. Nah itu sing keliru. Jadi ketika kemarin ada orang-orang Kristen merayakan Hari Raya Minggu Palma, karena mereka sedang memperingati masuknya Yesua ke Yerusalem. Ketika Yesua itu dielu-elukan, terus orang bawa apa? Ranting daun palem, ya kan? Dibuat menyambut Yesua, terus ditaruh di jalanan. Lalu keledai yang ditunggangi Yesua itu lewat begitu. Nah itu yang diperingati, tapi itu peringatan yang salah. Karena pesannya ketika Yesua masuk ke Yerusalem, pesannya itu bukan nanti suatu saat bikinlah hari raya Minggu Palma. Tidak. Yesua itu tidak pernah perintahkan begitu saudara-saudara sekalian. Yesua itu tidak kenal dengan hari raya Minggu Palma. Yesua itu tidak kenal. Dan saya bisa pastikan, Yesua itu tidak akan pernah berurusan dengan hari raya Minggu Palma. Yesua itu tidak akan pernah berurusan. Nah tetapi anehnya apa yang terjadi? Kekristenan justru memperingati hari itu dengan Minggu Palma. Pesannya yang ditangkap itu salah.
bukan pesan jadi pelaku Torah, tapi malah pesan Minggu Palma yang tidak ada di dalam kitab suci sama sekali. Minggu Palma, padahal saudara, kalau kita renungkan, Minggu Palma itu adanya itu setelah Yesua muncul. Ya, Minggu Palma adanya itu setelah Yesua muncul. Ini tidak seperti 7 hari raya yang ada lebih dulu sebelum Yesua itu muncul. Jadi jauh sebelum Yesua dimunculkan, ketika Yesua itu masih dalam bentuk nubuatan, 7 hari raya itu sudah ada terlebih dahulu dan dirayakan oleh orang-orang Israel. Dan ketika Yesua muncul, Yesua dimunculkan Bapa Yahweh, itu untuk menggenapi 7 hari raya. Ini tidak sama dengan Minggu Palma yang baru ada setelah Yesua muncul. Nah, berarti kalau adanya Minggu Palma itu setelah Yesua muncul, itu bukan untuk menggenapi hari raya itu bukan. Ya, jadi kalau bukan untuk menggenapi hari raya itu, kehadiran Yesua tidak menggenapi hari raya Minggu Palma, ya jelas saya bisa memastikan berarti Minggu Palma itu bukan hari raya buatannya Bapak Yahweh, bukan hari raya buatannya Tuhan, tapi hari raya buatannya manusia. Kalau buatannya manusia tidak perlu. Sebetulnya kita lakukan, kita rayakan itu tidak perlu. Ya, jadi jangan aneh. Yang hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh malah tidak dirayakan, tetapi yang dibuat oleh manusia malah justru dirayakan, saudara-saudara sekalian. Tapi saudara ngerti, kalau kita di mata mereka justru kita yang akan dianggap aneh. Nah ini nanti sebentar lagi ada hari raya apa? Ancient itu. Kenaikan Isa Al-Masih. Kita yang tidak merayakan kenaikan Isa Al-Masih pasti akan dianggap aneh. Ya kan? Ini piye toh? Sajane Kristen apa to ki Kristen sesat apa piye iki? Wong ning tanggalan ana kenaikan Isa Al-Masih. Ya toh ana Jumat Agung kok tidak merayakan Jumat Agung. Malah merayakan Pesah Yom HaBikurim apa kuwi? Kita malah dianggapnya yang apa? Aneh, malah dianggap sesat. Kita yang melakukan yang ada di dalam kitab suci malah justru dianggap aneh. Tapi heran saya, mereka yang melakukan yang tidak ada di dalam kitab suci malah menganggap dirinya benar, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi sebetulnya saudara-saudara sekalian, pesannya Yesua masuk ke Yerusalem naik keledai, pesannya itu supaya yang pertama, pengajar-pengajar seperti pendeta-pendeta, gembala-gembala, imam-imam dan yang sejenisnya mau evangelis atau apapun, pemberita Injil atau pekabar Injil, itu memberitakan Torah supaya banyak orang yang kembali kepada Torah, jadi pelaku Torah dan banyak orang yang akan diselamatkan oleh Yesua, saudara-saudara sekalian. Nah tetapi anehnya juga, saya terkadang juga heran. Saya lihat saya punya satu teman yang kalau sama Bapak Yahweh, fanatiknya itu minta ampun. Ya kelihatannya fanatiknya minta ampun. Kalau di depan saya, di depannya Pak Lukas, wah kelihatan fanatik sama Bapak Yahweh sama Yesua. Pokoknya orang Bapak Yahweh, orang Yesua, tidak. Tapi sampai hari ini masih beribadah di gereja atau di tempat ibadah yang hari rayanya itu campur aduk seperti ini. 7 hari rayanya tidak dirayakan sepenuhnya, tetapi hari raya yang tidak ditulis di dalam kitab suci, itu malah dirayakan semua. Natalan iya, Jumat Agung iya, terus Minggu Palma juga dirayakan. Padahal gembalanya, saudara jangan berpikir, gembalanya mungkin belum tahu. Gembalanya itu juga orang yang sudah kenal nama Yahweh. Gembalanya juga sudah kenal nama Yesua. Bahkan gembalanya itu juga membaptis orang. Saya dapat informasi, ada orang yang ngasih tahu saya gembalanya itu sudah baptis dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua HaMasyiah,
Sajane sudah benar atau belum? Benar. Ya terus dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus saya baptiskan engkau. Ning endingnya akhirnya ditutup. Dalam nama Yesus Kristus saya baptiskan engkau. Waduh. Lah ini yang dua sudah benar. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Hamasyah Warwakodes atau Roh Kudus saya membaptiskan engkau. Di dalam nama Yesus Kristus saya baptis engkau. Ya kacau lagi. Ya di alam roh itu kacau lagi loh meterainya. Jangan saudara berpikir meterainya sudah nempel. Salah. Meterainya akan kacau. Karena apa? Yang pertama sudah benar, ya toh? Sudah benar begini, meterainya yang ada di dahi begini. Nama Yahweh dan Yesua. Tapi habis nama Yahweh dan Yesua dikasih gambar template meneh. Yang namanya siapa tadi? Yesus Kristus. Itu di alam roh meterainya orang yang dibaptis itu kacau balau, saudara. Ngerti, saudara? Itu kacau balau itu meterainya. Tapi heran saya, orang yang pernah saya baptis ini yang katanya fanatik cuman sama Bapak Yahweh dan Yesua, lah kok malah ibadah di tempat yang masih campur aduk Tuhan dan hari rayanya begini. Maka begitu kemarin saya dengar dari Ivan, ketua remajanya, tanya sama saya, Om, nanti mau ada ibadah gabungan di gereja itu. Saya bilang, enggak usah datang. Karena apalah? Karena Tuhannya saja masih tidak jelas. Hari rayanya tidak jelas. Lah kalau kita datang di tempat yang tidak jelas begitu, nanti pulang jadi tidak jelas sisan. Ya, podo tidak jelas kabeh, gitu loh. Maka saya bilang, tidak usah datang, bikin acara sendiri saja. Kalau mau ibadah di sini silakan ibadah, atau bikin acara apa silakan. Ya kalau saya lebih baik begitu, karena kalau buat saya, kalau sudah sama Bapak Yahweh dan Yesua, ya sudah cuman Bapak Yahweh dan Yesua harga mati sampai sak mati nih, amin. Harusnya begitu. Jangan Bapak Yahweh Yesua ditemplate stiker meneh, gambar template Yesus Kristus. Ya jadi amburadul, jadi campur aduk seperti itu. Yahweh dan Yesua itu bahasa apa saya tanya? Ibrani, kalau Yesus Kristus Yunani. Gitu loh. Enggak bisa. Yunani sama Ibrani dicampur itu enggak bisa. Itu akan merusak tatanan meterai dari Bapak Yahweh yang sudah baik dan benar, itu akan rusak. Dan orang yang dimeterai dengan pola baptisan yang seperti ini meterai di alam rohnya itu akan kacau balau, saudara. Jangan saudara berpikir meterainya sudah benar orang itu. Tidak, meterainya akan kacau balau. Yang kasihan itu yang dibaptis. Ya, yang kasihan yang dibaptis. Karena meterainya tidak jelas. Kakean stempel, ngerti tak? Ya, kakean stempel gitu loh. Nah, kalau stempelnya banyak, nanti begitu sampai pintu gerbang Siamayim, ya toh sing bener yang mana? Kamu mau masuk kemana? Surganya Yahweh atau surga yang mana? Gitu loh. Itu akan bikin bingung si penjaga pintu gerbang Siamayim. Ya, jadi janganlah campur aduk seperti itu yang jelas. Karena soal meterai itu soal keselamatan, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau soal keselamatan itu jangan main-main. Jangankan soal meterai keselamatan. Saudara ngerti iklannya minyak angin caplang? Ngerti toh? Minyak angin apa minyak telon itu ya? Iklannya saja ngomong apa? Buat anak jangan coba-coba. Ya toh? Padahal minyak telonnya itu diminum atau cuman dioleskan di luar tubuh? Saya tanya. Dioles gitu loh. Yang cuman ditaruh di depan tubuh, di luar tubuh saja, yang iklan ngomong apa? Jangan coba-coba. Lah apalagi ini meterai keselamatan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itu ya harusnya jangan coba-coba. Ya jangan dicampur aduk macam-macam bathuk kakean stempel gitu. Jadi terkadang saya heran, orang kok tidak bisa ya. Kalau sudah sama Bapak Yahweh itu mbok Yahweh tegas gitu loh ya. Sampai sak matine sama Bapak Yahweh dan beribadah benar-benar di tempat yang
memuliakan Bapa Yahweh dan Yesus saja. Bahkan saya pernah memberitahu kepada saudara apa? Kalau gereja atau kehilat itu masih menyamakan Yesus dengan Yesus saja, tidak usah datang. Itu juga abu-abu itu, tidak jelas. Karena Yesus itu tidak sama dengan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat pesan Yesus ketika Yesus masuk ke Yerusalem tadi, maka berarti saudara, kalau sekarang ini pendeta justru tidak mengajarkan Torah, berarti saya sebut pendeta itu bukan keledai yang baik, tetapi keledai apa ini? Pemberontak. Ya, kalau sekarang ini pendeta justru mengajarkan tidak perlu Torah lagi, itu bukan keledai yang baik. Ya, keledai dalam tanda kutip bukan keledai yang baik, tetapi keledai pemberontak. Karena apa kok saya sebut keledai pemberontak? Karena ketika pendeta itu ditunggangi Yesua, ketika pengajar itu entah itu pendeta, gembala atau imam itu ditunggangi Yesua, ketika Yesua mau pakai pendeta itu, dia malah apa ini? Melawan perintahnya Yesua. Yesua bilang, jalan lurus. Tapi pendeta itu malah belok kemana? Belok ke kiri. Yesua bilang ajarkan Torah, tetapi pendeta itu justru tidak mengajarkan Torah. Inilah pendeta yang melawan perintahnya Yahweh. Inilah Yesakar yang melawan perintahnya Yesua. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah nubuatan untuk Yesakar di bulan Iyar ini. Yang sebetulnya nubuatan ini arahnya itu ke pemimpin-pemimpin gereja, pengajar-pengajar rohani, dan orang-orang yang ngaku kalau dirinya itu muridnya Yesua, talmidnya Yesua. Untuk apa? Untuk orang-orang itu mengajarkan Torah dan kembali kepada Torah Yesua HaMasiah. Jadi, kalau sekarang ini saudara dan saya kita itu sebagai muridnya Yesua, ya cintailah dan lakukanlah Torah. Supaya apa saudara? Supaya suatu hari kelak nanti kita bisa sampai ke Yerusalem yang baru, tempat di mana kita dan Yesua HaMasiah akan ada di sana. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri firman Tuhan pada malam hari ini.